Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Summa Wahidah dari kelas PJ Informatika 303 Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan dari rangkaian digital sirkuit simulator untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah sistem digital. Baik, topik yang akan dibahas antara lain yaitu rancangan rangkaian digital traffic light, kemudian cara kerja rangkaian, dan juga ide pengembangan untuk membuat rangkaian yang lebih aplikatif dan juga bisa diintegrasikan dengan IoT serta simulasi cara kerja rangkaian traffic light. Baik, yang pertama yang akan dibuat nanti adalah rangkaian traffic light with di flip-flop. Apa itu flip-flop? Jadi, flip-flop adalah rangkaian digital yang mampu menyimpan sementara satu bit masukannya sampai ada perintah untuk mengganti isi bit masukan yang disimpan tersebut. Jadi nanti untuk membuat rangkaian traffic light atau lampu merah kita menggunakan flip-flop karena flip-flop sendiri rangkaian digital yang mampu menyimpan satu bit sampai ada perintah untuk menggantinya. Jadi misal nanti yang pertama merah, kemudian akan ada perintah untuk mengganti ke kuning, flip-flop bisa melakukannya. Sementara yang spesifikasinya nanti akan menggunakan di flip-flop. Apa itu di flip-flop? Jadi di flip-flop adalah salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Flip-flop RS sendiri memiliki dua masukan, yaitu R dan S. Sedangkan pada flip-flop hanya memiliki satu masukan, yaitu D. Oleh karena itu, namanya adalah D flip-flop. Kemudian nanti software simulator yang akan saya pakai adalah Proteus Design Suite. Apa itu Proteus Design Suite? Proteus Design Suite adalah perangkat lunak yang dirancang oleh para ahli khusus untuk mendesain PCB yang dilengkapi dengan simulasi rangkaian sebelum di-upgrade menjadi PCB. Jadi akan ada layout untuk mensimulasikan rangkaian, dan rangkaian itu terdiri dari banyak hal. Salah satunya untuk fitur-fitur yang tersedia di Proteus antara lain yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk mensimulasikan hasil rancangan baik digital ataupun analog, kemudian mendukung simulasi berbagai jenis microcontroller seperti PIC, kemudian 8051 series, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki model periferal yang interaktif seperti LED, tampilan LCD, dan juga RS232, serta lain sebagainya. Kemudian mendukung instrumen virtual seperti voltmeter, ammeter, oscilloscope, logic, dan lain. Jadi bisa untuk menghitung beberapa instrumen virtual. Kemudian juga ada fitur untuk menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis seperti transisten, frekuensi, noise, AC, DC, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu mendukung open arsitektur sehingga kita bisa memasukkan program seperti dari bahasa pemrograman C++ untuk keperluan simulasi yang lebih luas. Jadi bisa diintegrasikan dengan memasukkan source code atau kode program. Nah, selanjutnya berikut adalah rangkaian traffic light di flip-flop yang saya buat di Proteus. Ada beberapa komponen yang dibutuhkan, antara lain yaitu dua DTFF yang dari library aktif dan animated di tip flip-flop model. Nanti akan ada dua tipe DTFF saat mencoba untuk mencari komponen, dan yang dipilih adalah yang menggunakan library aktif dengan animated di tip flip-flop. Ada dua DTFF di sini yaitu U1 dan juga U2. Memiliki satu keluaran D seperti yang dibahas di tadi, D, D, dan juga clock. Kalau yang di tipe lain flip-flop seperti RS memiliki beberapa komponen, tidak hanya di untuk sistem keluaran, ada reset, set, dan lain-lain. Sementara selanjutnya komponennya yaitu AN atau logika operasi N, yaitu di sini ada satu, kemudian ada satu traffic light di sini, dan juga satu di clock. Ini merupakan di clocknya, dan mereka semua saling berhubungan untuk membentuk nanti bisa disimulasikan pada akhir presentasi. Dan ini saling terhubungan mulai dari clock, kemudian dihubungkan dengan satu DTFF yang di sini dari clocknya. Kemudian di sini juga nanti akan dihubungkan ke logika N, dan nanti juga dari clock ini nanti akan diteruskan di sini. Jadi dari transistor atau
Untuk startnya nanti akan terhubungan ke dua DTFF, kemudian disambungkan melalui logika N. Logika N ini nanti akan meneruskan ke salah satu dari triplet likes, sedangkan untuk dua yang lain dialokasikan ke masing-masing dari flip-flop model, yaitu di bagian di, uh, di variabel yang di bawah. Yang satu ke bawah dan yang satu lagi ke atas, sedangkan yang satu merupakan gabungan dari dua DTFF ini melalui logika operator N. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk integrasi dengan rangkaian logika yang sudah dibuat tadi dengan IoT atau Internet of Things. Integrasi dengan IoT memungkinkan agar rangkaian lampu lalu lintas bisa menjadi lebih adaptif, efisien, responsif terhadap kebutuhan lalu lintas secara real time, dan bisa memberikan fleksibilitas dalam pengaturan atau pemantauan jarak jauh. Jadi berikut adalah beberapa ide atau ide pengembangan yang mungkin kedepannya bisa dikembangkan bersama dengan teknologi IoT. Yang pertama adalah sensor lalu lintas dengan menambahkan sensor deteksi kendaraan dan pejalan kaki untuk mendeteksi kepadatan lalu lintas di setiap jalur. Jadi nanti dengan sensor ini bisa diketahui bahwa ada jalur yang begitu padat, nanti bisa di-update untuk traffic light-nya sendiri, untuk misal dari kecepatannya, dan juga di beberapa titik yang memang sedang kepadatan hanya sedang tinggi. Kemudian ada kontrol jarak jauh. Jadi dengan kontrol jarak jauh ini bisa mengatur atau memodifikasi lampu lalu lintas pada jarak jauh sesuai kebutuhan. Misal tadi kan sudah diberi sensor lalu lintas dan mendeteksi kepadatan. Kemudian misal dibutuhkan bisa menggunakan kontrol dari jarak jauh untuk mengatur dan memodifikasi pola lampu lalu lintas pada kondisi tertentu. Kemudian ada integrasi dengan kota pintar, yaitu mengintegrasikan sistem lalu lintas dengan infrastruktur kota pintar lainnya seperti dengan transportasi umum dan manajemen energi kota agar melengkapi komponen-komponen dari integrasi kota pintar jika diintegrasikan dengan traffic light yang sudah terintegrasi dengan IoT agar semakin efisien dan memudahkan bagi kendaraan yang sedang berjalan. Kemudian, sensor keberadaan kendaraan sama seperti tadi menggunakan pendeteksi kendaraan dan mengatur lalu lintas secara dinamis dan menghemat energi apabila tidak ada lalu lintas yang sedang berjalan. Misal dideteksi sedang musim sibuk dan ada beberapa lalu lintas yang tidak padat, terus kemudian bisa dideteksi kemudian dinonaktifkan, bisa seperti itu, atau bisa waktu padat nanti di lebih cepatkan untuk waktunya pada titik-titik tertentu agar menghindari kemacetan. Mungkin seperti itu dengan menggunakan sensor pintar yang terintegrasi dengan IoT. Baik, sekarang waktunya untuk time untuk simulasi di software Prometheus. Nah, di sini sudah berada di dalam IDE atau lingkungan di Prometheus Simulink Logicate versi 8. Di sini sudah ada komponen seperti yang telah saya jelaskan di PowerPoint tadi, mulai dari ini DTFF, kemudian logika N, dan juga traffic lights, kemudian Nikov. Nah, di sini untuk komponennya ditambahkan di sini, ini bisa dengan klik P, kemudian misal ingin mencari, misal ini masih belum ada, maka bisa klik DTFF, kemudian akan muncul. Nah, yang dipilih adalah library aktif dengan animate di flip-flop model seperti ini. Kalau yang ini menggunakan RS atau yang seperti yang tadi dan bukan merupakan tipe D, maka yang digunakan adalah DTFF aktif versi flip-flop model. Kemudian bisa klik OK. Kemudian untuk yang lainnya juga, untuk komponen lain juga dengan cara klik P, kemudian mengetikkan keyword yang akan dicari. Dan ada banyak sekali keyword-keyword yang bisa diambil dari transistor, bisa mulai dari analog, kemudian ada berbagai komponen lain yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk yang ini merupakan transistor untuk memulai dan
menjalankan traffic light ini dicari dari bagian label di generator mode, yaitu di declock. Nah, ini nanti bisa membuat satu lagi seperti itu. Kemudian untuk menghapusnya bisa dengan objek. Nah, untuk memulainya kita bisa klik pada start di sini. Nah, sudah jalan mulai dari merah, kuning, hijau, dan di sini kita bisa untuk menghentikannya, kita klik pada ini. Kemudian untuk uh, update atau misal mempercepat waktunya, kita bisa cek di sini di bagian di clock. Kemudian ada frekuensi ini dalam frekuensi per menit. Kemudian kita bisa menggunakan period section. Misal untuk yang saat ini kurang lebih secara 5 detik. Kita tes, kemudian jalankan ulang, dan akan menunggu sampai 5 detik. Di sini di flip-flop bekerja, kemudian ganti kuning, dan selanjutnya setelah 5 detik berikutnya akan hijau, dan kembali lagi. Jadi untuk update waktunya, kita bisa update dari sini. Tadi stop. Selain itu, di sini juga ada beberapa tipe lainnya. Misal kalau di frekuensi ini karena nah di sini 5 detik itu sama dengan 200 milisek 200 M dari frekuensi. Ada dua versi yaitu period sex dan juga frekuensi. Tadi nilai defaultnya adalah 1. Jika kita misal merubahnya menjadi 5, maka ini 15, maka berubah secara 15 milisecond. Bisa dites dan nanti akan perubahan dari traffic light-nya akan lebih cepat. Nah, seperti itu. Secara umum, biasanya sekitar 5-15 detik bisa dicek di bagian period check. Nah, di sini kemudian kita tes ulang untuk 15 detik atau sesuai yang umum digunakan. Jadi nanti bisa diintegrasikan untuk mengatur nilai dari batas waktu di traffic light ini secara otomatis menggunakan integrasi dengan sensor lain seperti sensor kendaraan, dan juga bisa diintegrasikan dari jarak jauh sehingga bisa di-set dari yang berkuasa, misalnya dari pemerintah, dari yang mengatur traffic light seperti polisi atau yang bertugas untuk mengatur jalan agar lebih efisien. Nah, ini sudah bisa di-stop. Kemudian di sini juga ada message-nya, bisa di-set di sini ada message, kemudian dan juga Pertius ini terintegrasi dengan isi. Kemudian kalau seperti ini, maka sudah berhasil. Di sini ada mulai dari isi 8, kemudian mengcompile dari data yang ada, kemudian compilation of, kemudian simulasi berhasil, dan juga menambahkan 5 V power untuk presisi yang ada di sini. Kemudian untuk cara membuat projectnya sendiri, untuk membuat project ini kemarin saya klik file, kemudian new project, save. Nah, untuk langkahnya itu mulai dari memberikan projectnya, misalnya traffic light, kemudian next. Nah, di sini membuat schematic, dan nanti seperti yang tadi itu menggunakan schematic file, kemudian next, tanpa PCB layout karena hanya untuk simulasi dan tidak menggunakan frame project. Seperti itu. Kemudian tinggal klik finish. Dan nanti akan muncul schematic capture. Dan untuk awalnya klik di sini untuk mencari komponen seperti tadi. Untuk simulasi ulang, untuk menggunakan project yang sudah dibuka, misal seperti ini, nah, nanti akan tersimpan.
Tes ulang untuk yang terakhir tadi menggunakan time 15 detik. Misal sekarang di set 20. Di start, nah sudah muncul dan akan bergerak sesuai waktu yang sudah ditentukan yaitu 20 detik. Dari merah ke kuning nanti masih sama. Kemudian nanti waktu ke hijau yang di merah otomatis akan hilang. Ditunggu sampai 20 detik. Nah, sudah berhasil. Prosesnya ada di bagian bawah sini. Menggunakan CPU dari komputer atau laptop lokal. Setelah itu kembali ke kuning dan nanti akan kembali ke merah lagi. Sudah selesai. Oh ya, tambahan di sini juga ada beberapa komponen lain untuk di sini untuk selection mode, untuk bisa klik dan untuk memindahkan agar lebih rapi, mungkin bisa selection mode, kemudian agak dipindah. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada untuk kembali ke komponen yang sudah ditambahkan. Kemudian di sini tadi ada untuk label dan ada beberapa yang lain mulai dari grafik, kemudian ada juga untuk tabel dan yang ini untuk generation. Untuk ini juga ada voltage, kemudian instrumen dan juga grafik dan juga ada simbol untuk dua untuk 2D grafik dan juga uh, untuk kotak dan juga lingkaran. Di sini juga bisa menambahkan teks, misal di sini ditambahkan judul uh, simulasi traffic light dengan Prometheus dengan Proteus. Nah, nanti di sini bisa di juga untuk defaultnya dan juga ukuran fontnya. Jadi pada intinya untuk membuat simulasi traffic light kita bisa menggunakan Proteus dan juga komponen yang dibutuhkan ada tiga yaitu DTFF, kemudian logika N dan juga traffic light itu sendiri semuanya saling berhubungan ke salah satu dari traffic light dan untuk memodifikasi nilai waktu dari jarak antara lampu satu ke lampu yang lain bisa di pada bagian declock ini dan bisa menggunakan frekuensi hazard atau period second sesuai dengan kebutuhan dan nanti harapannya bisa diintegrasikan dengan sistem IoT agar bisa diset secara otomatis sesuai dengan kebutuhan dan bisa diset dari jarak jauh bagi yang memiliki kendali untuk mengatur lalu lintas. Baik, dari simulasinya sudah selesai dan uh, untuk pada presentasi tugas kali ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang kurang tepat dan kurang berkenan, dan apabila ada saran atau yang perlu saya perbaiki, bisa langsung disampaikan ke saya. Jadi saya
Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.